Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Amin karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menutup acara kami karantina hafal Quran 5 juz dalam seminggu di masjid kita ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya mewakili pengurus dan panitia dari Yayasan Cahaya Hati Sulawesi mengucapkan kepada bapak pengurus panitia masjid yang memberikan izin untuk mengadakan acara penutupan di masjid kita ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semulia-mulianya umat adalah umat Islam. Kitab sucinya mukjizat, Al-Quran mukjizat. Apa artinya mukjizat? Sesuatu yang tidak bisa terjadi kecuali atas kekuasaan dan kehendak Allah SWT. Nggak bisa dilakukan. Tongkatnya Nabi Musa jadi ular, bisa membelah lautan. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj ke langit. Ya, itu mustahil semua terjadi kalau manusia yang mau melakukannya. Tapi kalau Allah yang menghendaki, maka tidak ada yang mustahil. Al-Quran adalah mukjizat. Apa buktinya mukjizat? Ayat-ayatnya memberitakan hal-hal yang pasti terjadi, yang belum terjadi bisa diberitakan, seperti hari kiamat, pada masyar, yauma yaqumu nasu birabbil alamin, pada hari di mana manusia semua dibangkitkan. Surga, neraka, mungkin masih ada ribuan tahun barangkali. Ya, surga dan neraka terjadi, tapi sudah ada gambarannya dan pasti akan seperti itu. Tidak ada keraguan. Berita yang belum terjadi, mana ada manusia bisa melakukan itu? Manusia hanya bisa memberitakan apa yang sudah terjadi atau sementara terjadi. Tapi kalau belum terjadi, tidak ada yang bisa manusia melakukannya. Tapi Al-Quran 1000 tahun, bahkan 1 juta tahun, 1 miliar tahun, kekalnya di dalam neraka orang, kekalnya dalam surga orang, apa yang didapatkan di dalam surga, di dalam neraka, sudah diberitakan oleh Al-Quran. Jadi isinya Al-Quran itu mukjizat. Kemudian Al-Quran juga mukjizat karena merupakan obat. Banyak terbukti pengobatan tidak bisa dilakukan oleh medis, dokter barat, dokter timur, tabib dan sebagainya, angkat tangan semua. Tapi bisa sembuh dengan mukjizat Al-Quran. Ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dalam Al-Quran ada obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ini mukjizat. Kanker yang sudah angkat tangan berkeliling, habis ratusan juta bahkan miliaran uang untuk sembuh dari penyakit, tapi putus asa akhirnya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tapi akhirnya terbentur dengan sebuah harapan. Barangkali kita bagus mencari pengobatan lewat petunjuk-petunjuk Pak Ustaz. Akhirnya dapat petunjuk bahwa obatilah dirimu dengan Al-Quran. Ternyata mereka sembuh dengan izin Allah. Kemudian Al-Quran bisa dihafal. Bukan cuma ribuan manusia, jutaan manusia dihafal. Bayangkan 604 halaman, 114 surat, 30 juz. Anak-anak kecil pun, balita pun punya ada sebuah buku yang sudah diseminarkan, dan sudah ribuan orang yang mengikuti seminarnya. Dari seminar buku ini terciptalah banyak generasi-generasi penghafal Al-Quran di Indonesia. Seminarkan buku ini. Alhamdulillah, saya beli dulu toko buku Gramedia, harganya 150.000. Luar biasa isinya, memotivasi kita untuk menjadi ahli Quran. Ahlullah wa khasatuhu. Ahlullah, orang yang khusus
diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti imam kita tadi, luar biasa. Apabila ada anak-anak kita seperti beliau, mungkin masuk ke kampung, suatu daerah tidak dikenal, tidak ada orang yang memperhatikan, karena orang baru masuk, tidak ada yang peduli. Tapi tiba-tiba dia jadi imam maghrib atau isya, didengar suaranya, langsung orang kagum, siapa jadi imam itu? Langsung orang memuliakan dia, langsung orang memberikan penghormatan, padahal tadi tidak dihormati. Tapi karena sudah didengar suaranya, menghafal Al-Quran, sebenarnya banyak anak kita begitu, banyak cucu kita dan seperti itu. Cuma barangkali belum dikasih kesempatan, belum diberikan suatu jalan. Sebenarnya mungkin anak kita jauh lebih hebat, atau seperti beliau imam kita ini tadi, terpendam bakatnya, terpendam dia punya kemampuan. Karena kenapa? Tidak diberikan kesempatan, tidak disuruh untuk masuk ke lembaga yang seperti tahfiz Quran, rumah Quran, dan lain sebagainya seperti itu, sehingga mereka bisa menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada satu di antara anak kita menghafal Al-Quran, luar biasa. Bukan hanya anak itu yang akan dimuliakan oleh Allah, keluarganya, ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya, tetangganya juga akan merasa bangga kalau ada penghafal Al-Quran. Jadi usahakan ada niat kita untuk jadikan diri kita dulu menghafal Al-Quran. Kalau bukan kita, anak kita tidak mampu, cucu kita. Terakhir, kalau tidak juga cucu kita, berniatlah bagaimana membantu lembaga-lembaga penghafal Al-Quran. Insya Allah sama itu, Pak. Kalau kita membantu lembaga-lembaga penghafal Al-Quran sehingga terciptalah banyak penghafal Al-Quran, sama. Kalau bukan kita yang menghafal Al-Quran, anak kita, bukan anak kita, cucu kita. Kalau bukan cucu kita, anaknya orang, tapi kita yang bantu. Insya Allah, kalau demikian kita akan dikumpulkan nanti dengan para penghafal Al-Quran. Kita sudah dengar salah satu di antaranya tadi, luar biasanya penghafal Al-Quran. Ayahnya nanti diberikan mahkota, diberikan baju, hingga ayahnya mungkin orang awam, dia berkata, dari mana ini? Saya bisa biasa hidup begitu. Kenapa ada penghormatan seperti ini sehingga semua mata menonton? Yaumul Sarair, pada hari dibongkar segala rahasia. Kemuliaannya Al-Quran. Mungkin di dunia kita tidak terlalu menganggap itu luar biasa. Memang begitulah rata-rata kita. Kalau belum terjadi, ente-ente saja. Tapi kalau sudah terjadi, mungkin kalau kita lihat orang kebakaran rumahnya, biasa lah. Tapi kalau kita sendiri yang mengalami, baru kita mengatakan, pedihnya, biasa. Neraka begitu juga. Nanti di neraka orang baru merasakan, barulah dia mengerti bagaimana yang namanya neraka itu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman untuk berlindung dari neraka, sehingga Rasulullah berdoa selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi diusahakan, Pak, kita berada dalam kelompok pencinta Al-Quran. Dengungan daripada Ustaz Yusuf Mansur, saya memotivasi dari beliau. Sekarang beliau itu sudah sekitar 4-5 ribu rumah Quran di seluruh Indonesia. Padahal beliau juga mengatakan, saya dengar ceritanya langsung. Beliau langsung bercerita di Masjid Al-Markas. Beliau berkata, saya dulu itu utangku 1,4 miliar. Bapak-bapak, ada hutang 1,4 miliar? Tidak ada ya? Ustaz Yusuf Mansur, ya, yang punya di seluruh Indonesia sekitar 4.000 sampai 5.000 rumah Quran, dia menceritakan dirinya, saya berangkat bukan dari nol, dari minus. Bayangkan 1,4 miliar
hutangnya, tapi punya cita-cita yang luar biasa. Bagaimana caranya anak-anak muslim banyak menghafal Al-Quran. Berangkat dari minus 1,4 miliar hutangnya. Doa, berusaha, dan terus berusaha. Bahkan pernah masuk penjara, akan ditagih dengan senjata kakinya, serta beliau kakinya orang kasih naik di meja untuk mengancam dia supaya membayar hutangnya. Luar biasa perjuangan beliau. Tapi alhamdulillah sekarang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekarang banyak-banyak ya rumah tahfiz di seluruh Indonesia, banyak rumah Quran yang beliau rintis dan banyak yang gratis. Kenapa bisa gratis? Karena banyak yang mendukung. Kenapa banyak yang mendukung? Karena dengungan bagaimana manfaat pahala menghafal Al-Quran selalu didengungkan, selalu diseminarkan, selalu diceramahkan. Akhirnya banyak tercipta. Balita pun hafal Al-Quran, Pak. Ya, mungkin juga kita bisa buka di kita punya HP. Balita pun hafal Al-Quran. Ada anak belum cukup 5 tahun, 3 bersaudara, dia hafal Al-Quran. Bagaimana mujizatnya Al-Quran, Pak? Bayangkan anak kecil, ya, Tabarak, adiknya Yazid, adiknya lagi Zainab, belum cukup 5 tahun, semuanya bisa hafal 30 juz. Kira-kira masuk akal enggak? 604 halaman bisa dihafal anak yang belum sampai umur 5 tahun. Kenapa bisa? Inilah luar biasanya mujizat Al-Quran. Ada kakek-kakek, ada nenek-nenek. Kalau di sini diceritakan bukan balita pun, bukan cuma balita yang hafal Quran. Kisah di sini banyak sekali. Kakek-kakek umur 70 tahun hafal Al-Quran. Nenek-nenek 80 tahun, umur 70 tahun baru terbuka dia punya niat untuk menghafal Al-Quran. Umur 70 tahun. Adakah di antara kita yang sudah berumur 70 tahun jangan berputus asa, Pak? Ada kesempatan selama ada 2 ini, Pak. Ada 2 ini, yaitu kemauan dan semangat. Yang penting kita ada kemauan, semangat. Masalah teknisnya itu di belakang. Yang penting 2 ini dimiliki dulu. Teknisnya bagaimana, tajwidnya bagaimana, makharij hurufnya bagaimana, fasohannya, belakang itu, Pak. Yang penting 2 ini kita miliki. Jadi penghafal Quran itu. Ini buktinya nenek. Umur 80 tahun baru hafal Quran, umur 70 tahun baru terketuk hatinya, buta huruf lagi. Apa artinya buta huruf? Tidak tahu ngaji, Pak. Sama sekali tidak tahu ngaji. Apa yang dipelajari? Menulis namanya Allah. Itu pun berbulan-bulan dia pelajari itu. Allah. Itu aja yang dia pelajari, itu menulis Allah. Lamanya dia pelajari. Tapi karena ini ada 2, ada kemauannya, ada semangatnya. Apa itu semangat? Dalam bahasa agama, dalam bahasa sufi itu namanya istiqomah. Istiqomah tidak pernah luntur, dia punya keinginan, tidak pernah luntur daripada ibadahnya. Terus dia baca Quran, terus dia menghafal Quran. Kalau programnya kasih masuk 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat, Pak. Jadi kalau 1 hari 1 ayat berapa hari? 6.666 ayat. Berarti 6.666 hari. Kira-kira berapa tahun itu, Pak? Bagi mati 365 hari dalam 1 tahun. 6.600 puluhan tahun. Iya, yang penting kita menghafal. Berarti kita menghafal. Mulai dulu ada kemauan. Saya mau masuk dalam barisan penghafal Al-Quran. Ahlullah wa khasatuhu. Ahlullah. Kalau bahasa anunya, bahasa terjemahan bebas, anunya terjemahan perkataannya ini, hurufnya. Ahlullah, keluarga Allah. Kenapa ada keluarga Allah? Padahal Allah kan dalam nyari walau yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan. Begitu mulianya itu penghafal Quran, sehingga ada bahasa Ahlullah. Nabi mengatakan itu Al-Quran itu Ahlullah wa khasatuhu, keluarganya Allah dan orang yang diistimewakannya. Karena yang
yang dihafalnya. Luar biasa. Jadi kita ini berusaha untuk masuk dalam kelompok ini, Pak, tanpa memandang usia kita, tanpa melihat status kita bisa baca Quran atau buta huruf. Tidak usah kita lihat itu. Mulai sekarang yang penting kita berniat mau menghafal Al-Quran. Berapa target kita satu hari? Ya terserah kita. Kalau cuma satu hari satu ayat. Yang penting istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 macam karomah. Karomah apa arti karomah? Karomah itu bagi para wali. Kalau bagi para nabi namanya mukjizat. Kalau karomah bagi para wali, karomah sesuatu yang mustahil terjadi kecuali atas kehendak Allah juga. Seperti para wali-wali bisa jalan di atas air, bisa menghentikan hujan dan lain sebagainya. Para wali-wali itu banyak karomah-karomahnya yang aneh, yang hanya bisa terjadi karena mereka tinggi takwanya kepada Allah, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Rabi'atul Adawiyah dan lain sebagainya. Tapi para ulama sufi mengatakan istiqomah senantiasa menjaga ibadah, senantiasa menjaga baca Quran, menghafal Al-Quran, itu lebih baik daripada 1000 macam karomah, hal-hal aneh yang ditemukan oleh para wali-wali Allah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi ini dua ini, Pak. Kita harus miliki dua ini. Ada kemauan, ana inda sanna abdi. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Prasangkaan hambaku. Jadi kita berprasangka kepada Allah bahwa kita bisa menghafal Al-Quran. Saya bisa. Begitu. Berapa bisanya? 1 halaman. Biasa. Berapa bisanya? Setengah halaman. Berapa bisanya? 1 ayat. Jalan. Besok-besok, Pak. Besok-besok tuh kita menghafal Al-Quran 1 ayat, tiba-tiba datang kematian. Karena kita tidak minta itu. Karena itu rahasia Allah. Maka kita akan dikumpulkan dengan para penghafal Al-Quran. Karena niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Amalnya terputus baru 1 ayat misalnya. Baru menghafal 1 ayat besoknya meninggal. Baru 1 ayat menghafal tiba-tiba meninggal. Padahal niatnya 30 juz. Terputus. Tapi niatnya itu yang akan menyebabkan dia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi sekarang kita miliki dulu niat. Baik sangka kepada Allah. Bagaimanapun kondisi kita. Kalau di sini diceritakan ada banyak pekerjaan, ada supir. Cara tekniknya dia menghafal Al-Quran. Bagaimana caranya? Setiap singgah di lampu merah, kita ada beberapa menit, Pak. Mungkin 3 menit atau yang panjang-panjang 5 menit. Dia buka Al-Quran, dia baca. Begitu dia. Lama-kelamaan akhirnya dia hafal Al-Quran. Hanya di situ dia terpacu menghafal. Singgah lagi, lampu merah lagi, dia baca lagi. Jadi kita usahakan ada kemauan dan kita jaga, kita punya semangat. Insya Allah kalau ini dua ini kita sudah miliki, teknisnya nanti akan berjalan sendiri. Akan kita temukan guru yang akan membantu kita. Akan kita temukan nanti sebuah kehalakan, suatu tempat sehingga kita bisa menghafal Al-Quran. Banyak metode, Pak. Banyak metode yang sudah diciptakan orang untuk menghafal Al-Quran. Ya silakan kita cari metode yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin metode ini kita suka dan senang kita, ya itulah kita pakai. Metode Robi Irawan dia pakai gerakan tangan. Itu caranya. Saya pernah ikut juga bimbingannya, cara-cara melakukan menghafal Al-Quran dengan gerakan. Kemudian metode Hanifidah. Metode Hanifidah ini agak berat bagi orang tua, pasti berat sekali karena seperti rumus baru kita bisa hafal Al-Quran. Jadi nanti kita coba metode apa yang cocok dengan kita. Nah,
sekarang mungkin menjadi persoalan adalah kita ini berangkat dari mana sehingga kita mau menghafal Al-Quran. Tentu niat. Bagaimana caranya menimbulkan niat? Kita harus tahu apa manfaatnya menghafal Al-Quran. Kalau kita sudah tahu manfaatnya menghafal Al-Quran, maka pasti kita akan maju ke situ, masuk ke situ untuk menghafal Al-Quran. Dunia akhirat kita bisa dapatkan kalau kita menghafal Al-Quran. Maaf Pak, akhiratnya itu tadi yang kita dengarkan sudah cukup tadi itu. Kita masuk sedikit masalah dunianya, ya, karena ini tidak bisa kita pungkiri. Sekarang menghafal Al-Quran sangat luar biasa fasilitas yang mereka dapatkan. Iya. Tapi saya sampaikan ini Pak, bukan untuk dijadikan niat. Ini adalah suatu fenomena sekarang ini. Semua fakultas ya perguruan tinggi negeri ada 24 di seluruh Indonesia itu memberikan beasiswa Pak kepada penghafal Al-Quran. Kalau di Makassar, UNEM, Unhas, UIN, bahkan UIN memberikan gratis bagi penghafal Al-Quran kalau mau masuk fakultas kedokteran. Bahkan di UIN 1 sampai 10 sudah dapat beasiswa. 11 sampai 20 lebih tinggi dari beasiswanya. 21 sampai 30 bebas, tidak ada lagi bayar. Iya. Ini adalah suatu apa istilahnya luar biasanya kalau di dunia, ya. Di akhirat itu Allah jamin pahalanya surga Firdaus, tingkatannya paling tertinggi, disuruh baca dimanapun dia hafal, disitulah derajatnya. Kalau di dunia itu fasilitas sangat luar biasa. Masuk TNI, Polda Jatim memberikan jaminan kalau hafal 10 juz, apalagi kalau 15 juz, apalagi kalau 20 juz, hafal 10 juz bebas, tidak dites masuk polisi. Ya, begitu juga yang lain. Ini suatu kenyataan, fakta. Jadi kalau ada bapak-bapak mengatakan, kalau dia bertanya berapa dibayar ini, nah ada, saya tahu lembaga tahfiz Al-Quran yang sangat luar biasa, banyak sekali peminatnya, selalu full peminatnya, dan selalu pasti ada yang tidak bisa masuk. Di tes pasti tidak masuk sebagian, karena sudah sesuai dengan fasilitas kelasnya, nggak boleh lagi tambah. Tapi bayarannya juga luar biasa, 11 juta, lebih mahalnya. Pasti begitu, logikanya memang mahal. Kita ini dari mana? Dari mana kita mau mempersiapkan? Coba Pak, coba ini kita mau Pak. Ini kita bukan logika dunia Pak. Kalau kita mengatakan itu mahal, dia logika dunianya begini. Kalau masuk kedokteran tidak lewat tahfiz Quran, bayar 200 juta, 300 juta. Umpamanya kalau kita menghafal Al-Quran, bayar 15 juta, kurangi lagi 200 juta kurang 15 juta, kira-kira berapa selisihnya Pak? Ini nih ya, ini menjadi hal juga bagi kita. Jangan kita juga mengucapkan kalimat sehingga hilang sesuatu yang seharusnya kita harus dapatkan, tidak jadi anak kita. Padahal kita sendiri yang membuat itu kalimat-kalimat itu sehingga kita tidak bersemangat. Nah sekarang ini logika dari saya Pak ya, terserah Bapak mau terima atau tidak. Luar biasa Pak, 200 juta dikurangi 15 juta. Sekarang Pak, logika dari saya ini, semua kita ini kalau kita mau kawin Pak, pasti kita mempersiapkan dana Pak. Kenapa? Karena kita yakin apa yang kita mau tuju itu suatu yang sangat indah. Pesta perkawinan itu yang kalau bisa sekali seumur hidup. Berapa biayanya? 50 juta, 50 juta, bahkan ada yang 100 juta, bahkan ada yang 1 miliar. Tapi kadang-kadang 1 miliar orang nyaris sudah sampai 1 tahun cerai. Kenyataan ini Pak, kenyataan. Iya. Nah Pak, kenapa Al-Quran pestanya itu luar biasa Pak, kemegahan surga. Kemegahan surga, semua fasilitas yang ada di surga itu Pak, bagi penghafal Al-Quran dia dapat itu.
dari api neraka. Satu hari di neraka. Al-yawma inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kita coba buka logika dunia. Kalau sekiranya ada orang ditargetkan 10 tahun di neraka, 10 tahun di penjara, kemudian dia punya uang 100 juta, kira-kira dia mau bayar nggak? 100 juta itu untuk keluar daripada 10 tahun dari penjara, pasti dia mau bayar. Saya akan bayar 100 juta, yang penting ini neraka Pak. Al-yawma inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di neraka itu 1000 tahun lamanya di dunia. Itu kalau keluar Pak. Tapi bagaimana kalau mereka yang kafir? Khalidina fiha selama-lamanya. Apa artinya khalidina fiha? La yatuquna fiha al-maut illa al-mautatal ula. Mereka di neraka tidak merasakan lagi namanya kematian. Di surga juga tidak merasakan juga namanya kematian. Enaknya kalau di surga selama-lamanya hidup di sana dengan kenikmatan fasilitas yang lengkap. Tapi kalau neraka, alhamdulillah. Apa kira-kira orang itu siap membayar 1 miliar untuk selamat dari neraka 1 hari? Pasti. Tapi tidak bisa nih, karena di sana tidak berlaku lagi. Ya wadul mujrimu la yaqtadi min azabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'a thumma yunji. Pada hari itu orang-orang kafir dia sudah tahu bahwa dia pasti akan masuk neraka dan kekal di neraka. Dia mau menebus dirinya dari api neraka. Tidak ada uangnya Pak, habis. Karena hari kiamat deposit tidak berlaku lagi, tidak ada sama sekali. Yang dia dapat apa? Anaknya. Bibani, ya Allah, jangan kau saya dimasukkan di neraka. Ini anakku kasih masuk di neraka. Ini tebusanku. Ini yang menyebabkan saya yang kafir pagi, siang, malam. Ini yang mencarikan uang. Ini yang menyebabkan saya masuk neraka karena saya kafir. Dia ini Allah tidak terima. Wasahibatihi, dia tingkatkan. Kalau begitu ya Allah, saya tebus diriku. Kalau tidak mampu, kalau dengan anakku, dengan istriku, dengan pasanganku. Wa fasilati allati tuwi. Tidak cukup, dia tingkatkan lagi semua yang menaunginya. Bapaknya, ibunya masukkan semua neraka ya Allah. Kakeknya, neneknya masukkan semua di neraka. Tidak diterima wa man fil ardi jami'a. Semua manusia ya Allah masukkan semua neraka. Yang penting saya selamat. Ya Allah, yang penting saya selamat. Masukkan semua di neraka itu semua manusia yang ada di samping saya. Saya tidak perlu lagi. Kalla innaha Allah menjawab, itu tidak mungkin. Kamu yang kafir, kamu yang harus masuk neraka, kamu yang kekal di neraka. Ini api neraka ini bergejolak panasnya luar biasa. Ini jauhan kepada saraya. Pada hari dibongkar semua rahasia Pak. Isinya Al-Quran, kelihatan kita seperti apa yang kita lihat di televisi. Nyata di depan kita sudah. Tidak ada lagi yang memandang ente, karena sudah di dalam. Contohnya di dunia Pak. Kalau kita pergi ke kebun binatang, kita di luar ini, di luar, ya. Ini singa ada di dalam, tapi ada yang menghalangi kita. Tenang-tenang kita, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita jadikan itu hiburan. Ini kebun binatang. Tapi kalau kita jatuh dari atas, tiba-tiba ada di dalam, kemudian singa itu berterubung, bagaimana perasaan kita Pak? Singa sudah mengelilingi kita. Kita ada di dalam, ini di atas, tiba-tiba kita terjatuh. Itu ada di YouTube itu, ada videonya. Jatuh. Bagaimana perasaan kita? Berapa menit lagi, atau mungkin berapa detik lagi sudah diterkam oleh singa. Tadi aman-aman saja, karena ada pembatas. Tapi begitu nanti masuk di dalam kandang, luar biasa perasaan berubah sama sekali. Begitu juga ketika kita sudah sampai di neraka. Ketika terbongkar kita punya ini penglihatan, terlihat terbongkar semua rahasia yang pernah diomong kepada saudaranya. Sampai apa? Saya dapat. Ya,
Jadi Pak, kita usahakan anak-anak kita, cucu kita, karena ada sebuah hadis yang sangat luar biasa. Barang siapa menghafal Al-Quran, menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan yang diharamkan Al-Quran, artinya mengamalkan isinya, maka dia diberi oleh Allah suatu keistimewaan, bisa memberi syafaat nanti kepada keluarganya. Bukan hanya dia, tapi dengan syarat tidak mati kafir, tidak musyrik. Ya, kalau orang mati musyrik, mauzubillah, tidak bisa ditolong. Kalau dia tidak tobat dari kemusyrikannya, mauzubillah. Asalkan dia tidak mati kafir, tidak mati musyrik, dia masih bisa ditolong. Masih bisa ditolong, asalkan dia cuma berbuat dosa kecil dan besar. Asal kamu kaji musyrik, kaji kafir, tidak keluar dari Islam, dia masih bisa ditolong, diberi syafaat. Apakah yang memberi syafaat itu Nabi Muhammad? Apakah yang memberi syafaat itu para wali-wali Allah, para ulama? Apakah yang memberi syafaat itu anaknya? Penghafal Al-Quran. Inilah pada hari ini, di mana syafaat itu kita perlukan. Pada hari di mana harta kita tidak berlaku lagi, tidak berlaku pangkat, tidak ada lagi artinya. Jangan di akhirat sampai di sini Pak, itu pangkat. Sampai di sini. Kalau sudah sampai di tenggorokan kita itu nyawa kita, sudah terbuka kita punya hijab, kita sudah lihat tempat kita apakah di surga atau neraka. Tidak ada artinya di semua pangkatan. Tidak ada artinya deposit miliaran, atau triliunan uang tadi bank. Tidak ada artinya. Kalau sekiranya bisa kita ambil itu kemudian jadikan supaya kita ini bisa melihat surga. Misalnya kita dibukakan ternyata kita melihat neraka, supaya bisa ditebus itu, jangan saya melihat neraka, saya melihat surga. Pasti kita mau bayar sampai di sini. Apa gunanya kalau sudah sampai di sini? Sudah terlambat. Kenikmatan dunia sudah sampai di sini saja Pak. Apalagi dalam kubur. Dan luar biasanya penghafal Al-Quran di dalam kubur Pak, tidak hancur dia punya tubuh. Mujizatnya Al-Quran. Tubuhnya tidak hancur, tidak dimakan tanah. Inilah tanda-tanda, ya, mujizatnya Al-Quran. Luar biasa para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Pak, dengan semangat dan kemauan kita, dua jadi Pak ya, kemauan dan semangat, istiqomah, kita jaga terus keinginan kita untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah, kalau ini dua ini sudah muncul dan kita jaga dua ini, pasti kita dipertemukan dengan caranya untuk jadi penghafal Al-Quran. Pasti. Allah pasti tahu ini orang ini sudah ada niat. Allah akan tolong kita. Kalau kita sudah punya niat, anak yang datang Nabi, aku sesuai dengan perasaan hamba. Jadi tidak usah kita lihat diri kita. Saya anak ini, anak itu. Dan sebagainya gitu. Pokoknya sekarang kita bersyukur, alhamdulillah takdirkan, sekarang kita hadir di sini. Inilah awal kita menancapkan istilahnya bendera kita untuk start hari ini, satu ayat satu hari, satu ayat satu hari, satu ayat satu hari. Ya, ya silakan Pak. Siapa tahu ada di antara kita yang mau bertanya, mungkin untuk mengisi waktu ada beberapa menit barangkali. Masih ada 4 menit Pak. Silakan ada yang mau bertanya seputar balita menghafal Al-Quran dan seputar menghafal Al-Quran. Ya, seputar ada jemaah atau ibu yang ingin bertanya seputar keutamaan menghafal Al-Quran. Atau mungkin saya bertanya, bagaimana kiat-kiat menanamkan istiqomah itu untuk mulai menghafal Al-Quran, atau bagaimana juga kita membimbing anak agar mau berusaha untuk menghafal Al-Quran. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa Pak. Jadi bagaimana kiat-kiatnya supaya mau menghafal Al-Quran? Kenapa kita masuk di masjid Pak? Sekarang saya bertanya kepada Bapak, kenapa Bapak masuk di masjid? Karena ingin masuk surga kan? Karena ingin supaya selamat dunia akhirat, supaya bahagia dunia akhirat, supaya selamat dari neraka. Begitu juga penghafal Quran Pak. Kalau ini semakin mantap Pak, pasti akan muncul nanti keinginan kita untuk menghafal Al-Quran. Setelah kita tahu bagaimana biasanya pahala
menghafal Al-Quran. Sekarang anak kita, bagaimana caranya supaya dia bisa jadi menghafal Al-Quran? Kalau di buku ini, kenapa dia bisa hafal Al-Quran 5 tahun, sebelum 5 tahun? Ya karena orang banyak menghafal Al-Quran kan. Tapi ada cerita lain, orang banyak bukan menghafal Al-Quran, tapi selalu dia mendengarkan Al-Quran. Selalu. Sekarang kan canggih Pak, bukan yang begini, tapi canggih banyak alat-alatnya bisa kita pakai. HP kita bisa kita putar berulang-ulang sampai 100 kali satu ayat, bahkan sampai 1000 kali. Ada aplikasinya Pak. Setelah itu kita ganti lagi, begitu terus. Itu caranya Pak. Yang penting kita selalu melakukan itu. Siapa tahu cuma 1 minggu kita lakukan. Kalau kita lakukan itu terus menerus sampai bertahun-tahun, anak kita pasti akan menghafal Quran. Karena dia selalu dengar. Kalau ada bilang, bagaimana kalau ada doa-doanya Pak Ustaz? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habis mengatakan, kalau membuka kecerdasan, baca surah Iqra. Iqra bismillahirrahmanirrahim. 5 ayat Pak. Bukan menjadi Al-Quran. 5 ayat dibaca 11 kali. Sudah itu ditiupkan di air, kemudian diminumkan kepada anak. Itu aja Pak. Supaya anak kita ada keinginan untuk menghafal Al-Quran dan mudah untuk menghafal Al-Quran, itu caranya. Ya, kita usahakan supaya anak kita itu dibacakan. Dibacakan itu kali surah Iqra, tapi itu 5 ayat, tidak semuanya. Berapa kali diulang? 11 kali Pak. Jadi 5 ayat. Kita baca 5 ayat itu berulang sampai 11 kali. Tiupkan di air, kemudian kita minumkan. Ada penelitian dari Panma. Dia meneliti semua air seluruh dunia, termasuk air yang dibacakan doa Sinto, doa Hindu, doa Buddha, Serani dan sebagainya, termasuk dibacakan ayat-ayat Quran. Ternyata dia melihat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu molekulnya jauh lebih cantik dibanding seluruh molekul air yang lain. Dan yang paling luar biasa, air Zamzam. Luar biasa molekulnya. Sehingga banyak orang masuk Islam setelah mengikuti seminar. Padahal orang Kristen ini non-Muslim masuk Islam. Kenapa? Karena ini terketuk hatinya melihat ilmiah. Karena ini pakai alat Pak, pakai alat canggih. Air ini Pak, kalau mendengarkan kalimat, maka itu molekulnya berubah sesuai dengan apa yang didengar. Jadi kalau kita bacakan itu ayat 1 sampai 5, maka molekulnya itu akan berubah. Karena ayat 1 sampai 5 ini Pak, ayat yang pertama turun, Iqra. Bacakan 5 ayat sampai 11 kali. Tiupkan, minumkan kepada anak kita. Kalau guru saya pimpinan pesantren An-Nahda, lain itu caranya Pak. Dan terserah kita. Ini bukan wajib Pak ya. Artinya ini menurut ulama dilakukan ini. Kenapa? Karena khus minal Quran masyita liman syita. Nabi mengatakan ambil dari Al-Quran apa yang kau inginkan untuk apa yang kau inginkan. Jadi ini ulama berbeda-beda dia punya cara sesuai dengan pengalaman mereka. Yang tidak wajib kita ikuti. Kalau kita mau ikuti silahkan. Kalau menurut saya caranya itu dibacakan di telinganya ayat, 2 ayat terakhir, ayat 1 ayat terakhir yang alladzina musbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu ayat terakhir surah Imran. Kita cari di mana? Ayat 200. Itu guru saya, pimpinan pondok pesantren Anda. Nah, kalau kita mau ambil dua silakan. Demikian Pak. Ada lagi yang bertanya Pak? Sudah masuk waktu ya. Sudah masuk. Oh iya, alhamdulillah. Pak, saya sampaikan sebentar ini kita ada simaan, jadi mudah-mudahan bisa kita ikuti. Insya Allah nanti saya akan sampaikan kiat-kiat menghafal Al-Quran metode yang kami lakukan di karantina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.